Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Salim dengan NIM akhir 030 dari TRO Angkatan 23. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari praktikum sistem pengendali elektrik, yaitu dengan judul metode kontrol BLDC motor dengan metode six step, sine wave, serta space vector. Nah, di sini apa sih itu BLDC? Nah, BLDC sendiri itu yaitu jenis motor sinkron yang menggunakan sumber arus DC namun tidak menggunakan gas atau sikat untuk proses komutasinya. Sebagai gantinya, motor ini menggunakan komutasi elektronik yang diatur oleh kontrol eksternal untuk mengalirkan arus ke lilitan motor. Komponen utama dari motor BLDC adalah stator, rotor, sensor posisi atau Hall sensor untuk memindahkan aliran arus. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk metode kontrol yang pertama yaitu ada six step. Nah, six step sendiri adalah teknik kontrol yang paling dasar untuk motor BLDC, sering juga disebut dengan trapezoidal communication. Nah, prinsip kerjanya, aliran akan diaruskan ke dua fasa motor pada waktu sementara fase ketiga dibiarkan terbuka atau terputus. Urutannya terdapat 6 langkah saklar atau komutasi yang berbeda untuk menyelesaikan siklus elektrik 360 derajat. Setiap langkahnya mencakup rentang 60 derajat. Nah, karakteristiknya yaitu sederhana dalam implementasinya karena hanya membutuhkan umpan balik posisi rotor yang mendasar. Biasanya dari 3 sensor Hall. Nah, menghasilkan torsi ripple yang relatif tinggi pada setiap pergantian langkah komutasi. Nah, aplikasi ini sangat cocok untuk aplikasi kecepatan tinggi yang tidak membutuhkan pergerakan halus dan kecepatan rendah. Nah, ini yang hijau ini sensor Hall-nya dan itu magnetnya. Nah, di sini ada hasil dari gelombang trapesium dari fasa A, B, dan C. Nah, kelebihannya itu sederhana, ringan, dan murah. Kekurangannya tapi ripple torsinya bising serta efisiensi lebih rendah. Nah, yang kedua ada metode sine wave. Metode ini dikenal sebagai sinusoidal communication yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan torsi pada metode six step. Nah, prinsip kerjanya yaitu ketika fase motor dialiri secara arus bersamaan, arus yang diberikan berbentuk gelombang sinus saling berbeda pas 120 derajat seperti pada gambar di sini. Nah, menghasilkan magnet yang berputar lebih mulus dibanding metode six step. Kemudian mengurangi kebisingan akustik dan getaran vibrasi pada motor. Memerlukan umpan balik posisi rotor yang lebih jauh, lebih presisi, seperti encoder, resolusi tinggi untuk menyesuaikan arus phase dengan posisi rotor secara tepat. Dampak utamanya itu ripple torsi turun, emit juga turun, dan efisiensi lebih tinggi dibanding six step. Nah, untuk yang ketiga yaitu space vector. Nah, space vector ini adalah teknik kontrol tingkat lanjut yang digunakan untuk menghasilkan sinusoidal pada motor dengan efisiensi yang lebih tinggi. Nah, prinsip kerjanya, alih-alih mengontrol setiap fase secara terpisah, space vector ini memperlakukan setiap fase tersebut satu vektor tegangan referensi di dalam ruang dimensi alfa dan beta ini. Yang horizontal yaitu alfa dan vertikal adalah beta. Nah, kelebihannya pemanfaatan tegangan DC memberikan pemanfaatan tegangan bus DC sekitar 15% lebih baik dibanding PWM sinusoida standar. Kemudian efisiensi tinggi karena mengurangi harmonisa arus yang menghasilkan panas lebih sedikit pada motor. Nah, kemudian yang ketiga ada kontrol presisi. Sering digunakan untuk sistem fail oriented control
untuk mendapatkan respon torsi dan kecepatan yang sangat dinamis. Nah, untuk membuat programnya, yaitu kita menggunakan Visual Studio Code. Nah, kita buka Visual Studio Code-nya, kemudian pencet extension platform I/O. Nah, di sini platform I/O. Nah, kemudian kita pencet open. Nah, ini sedang membuka presentation. Kemudian untuk membuat project kita tambahkan new project. Nah, kita misal kasih nama project praktikum SPE. Nah, terus kita milih boardnya, itu ada pakai Arduino Atmega 2560. Nah, kemudian framework-nya Arduino juga. Kemudian kita simpan di, bisa custom simpannya mau di mana. Kita simpan di sini. Nah, kemudian finish. Ini lagi loading untuk membuka file. Nah, di sini kita udah membuat projectnya ya. Oke, selanjutnya untuk setelah kita mengatur di platform I/O, nah kita tinggal nge-prompt aja nih, nge-prompt terus berikan code control metode 6 step BLDC, terus metode sine wave, dan SP space vector BLDC dengan interface Qt. Kemudian kita tinggal enter aja, kayak gitu. Nah, karena ini lama, kita skip aja buat di programnya atau menunggu di programnya, karena ini membutuhkan waktu yang lama. Nah, setelah jadi, setelah jadi codingannya ini akan terlihat kita untuk codingan STM, ini untuk codingan STM, kemudian ini untuk codingan kontrol UI-nya, untuk interface-nya. Nah, untuk kita coba aja langsung di interface-nya. Nah, ini dia tampilan untuk interface-nya. Kita bisa menggunakan ini sebagai pengatur speed, kemudian waktunya, serta PWM-nya. Nah, di sini juga bisa kita milih buat metodenya. Metode kontrolnya ada metode 6 step, SPWM atau sine wave, kemudian ada space vector. Nah, ntar di sini juga akan ada gelombangnya, grafik dari gelombangnya kayak gitu. Nah, mungkin untuk percobaan langsungnya bisa dilihat untuk di slide selanjutnya kayak gitu. Terima kasih. Untuk video percobaannya itu di sini ada tes LED blink menggunakan blue pill. Nah, di sini ini code-nya. Nah, kemudian ini yang hijau LED blinknya, berarti ini sudah terkoneksi ke STM. Nah, untuk selanjutnya itu untuk tes ESC. Ini ESC itu sebagai alat komutasinya si BLDC. Nah, ini sama udah berkedip juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu percobaan 6 step dengan menggunakan interface
Qt. Di sini gambar gelombangnya kita bisa lihat. Nah, mungkin bergeraknya sangat cepat ya, si osiloskopnya. Nah, ini merupakan kayak 6 step umpan balik dari hal sensor. Ini rangkaiannya dan menggunakan tegangan 24 volt. Nah, di sini juga mode SPWM, yaitu dengan arus massa yang berbeda. ini rangkaiannya di sini juga terlihat si 23 volt. Si arusnya lonjak turun. Nah, mode SPWM, itu yang SP. ini rangkaiannya 23 volt. Ini naik turun Gambar. Nah, gelombangnya ini naik turun secara cepat. Nah, serta akan membentuk sinusoidal di sini. Akan membentuk sinusoidal karena ininya juga naik turun. Gambarnya naik turun, naik turun. Nah, di sini percobaan SPWM atau space vector di sini kontrol lanjutan jadi lebih halus. Kita lihat gelombangnya. Nah, di sini ada PWM itu bolak-balik dan di sini ada kayak tajam. Gelombangnya itu merupakan overshoot dari gelombang motor BLDC tersebut atau sedang starting. Nah, di sini juga ada perbandingan cepat, yaitu pilih metode sesuai kebutuhan, biaya, noise, serta efisiensi dan performa. Untuk dari bentuk arus, 6 step memberikan bentuknya tuh blok trapesium, kemudian sine wave, sinus. Nah, dan space vector juga sinus tapi lebih optimal. Nah, untuk dari torsi dan noise itu 6 step ripple-nya paling tinggi, kemudian sine wave lebih halus, kemudian untuk di space vector itu paling halus. Untuk komplektivitas ini rendah, sedang, dan tinggi karena untuk yang kontrol space vector itu merupakan lebih lanjutan. Nah, untuk sensor posisi yaitu di sini menggunakan hal sensor. Untuk kalau yang sine wave butuh resolusi lebih baik, serta kalau SPWM itu menggunakan encoder. Nah, untuk efisiensi yaitu di sini 6 step sangat sedang. Terus di sini sine wave baik, dan kalau SPWM itu tentu sangat baik. Mungkin sekian untuk penerangan materi dari penjelasan video tentang kontrol BLDC dari praktikum sistem pengendali elektrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.